Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman wawancara saya pada SKB dosen CPNS Kemendikbudristek. Nah, pada saat wawancara itu durasinya sekitar lebih kurang 25 menit. Nah, di sini saya diwawancarai oleh dua orang yang mana merupakan dekan dan wakil dekan 1. Nah, pertanyaan pertama yang ditanyakan yaitu saya diminta untuk memperkenalkan diri secara singkat yang berisikan tentang latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar atau pengalaman kerja, serta proyek tesis yang saya lakukan ketika S2. Nah, jadi saat itu saya menjawab, perkenalkan nama saya Yuliana Safitri, biasa dipanggil Fitri. Saya lulusan S1 dan S2 jurusan matematika di Universitas Riau, dan saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap Badan Layanan Umum UIN Sultan Saifuddin Jambi. Selain itu saya sebagai section editor di jurnal Aksiom UINSU, dan selain itu saya juga sebagai tenaga pengajar Universitas Terbuka. Pada saat S2 saya mengambil proyek tesis yang berjudul tentang saya menyampaikan judul tesis saya. Nah, itu pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh wakil dekan 1. Nah, yang kedua yang ditanya yaitu apa yang mendorong saudara untuk melamar menjadi dosen di instansi ini. Nah, begitu. Jadi kita harus mengumpulkan informasi-informasi terkait formasi yang kita daftar. Misalkan kita daftar di prodi apa, kita cari tahu tentang prodi tersebut. Misalkan prodi tersebut sudah terakreditasi unggul, atau prodi tersebut adalah prodi satu-satunya yang ada di provinsi saudara, seperti itu. Jadi kemarin saya menjawabnya yaitu prodi ini merupakan prodi satu-satunya di provinsi Jambi, seperti itu. Dan selain itu saya juga sudah berdomisili di Jambi dan sudah menetap di Jambi. Nah, jadi jawaban saya itu sebenarnya singkat-singkat ya. Jadi teman-teman bisa memperluas lagi jawabannya sehingga nanti tidak banyak pertanyaan yang ditanyakan, begitu. Oke, nah itu pertanyaan yang kedua. Nah, yang ketiga saya ditanya tentang visi misi Universitas Jambi. Jadi teman-teman harus mencari tahu visi misi universitas, visi misi fakultas, dan visi misi prodi. Nah, takutnya di antara tiga ini ada yang ditanya salah satu. Nah, apa gunanya ditanya? Karena ingin dikaitkan dengan apa kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai dosen gitu untuk mencapai visi dan misi dari unit kerja. Nah, jadi saya kemarin ditanya apa visi dan misi Universitas Jambi. Setelah itu saya juga ditanyakan bagaimana cara mencapai visi misi tersebut sebagai dosen. Nah, itu untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, yang keempat adalah pertanyaan bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa atau mitra. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan? Nah, tentunya di sini kita sebagai dosen. Selanjutnya saya diminta ceritakan pengalaman dalam hal pengajaran dan publikasi. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, silakan teman-teman menyiapkan semua dokumen pendukung, apalagi yang termasuk dokumen Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi teman-teman silakan siapkan jurnal-jurnalnya gitu. Jadi saya memang buat dalam bentuk folder Tridharma, yaitu folder pendidikan, folder penelitian, dan folder pengabdian, apa yang sudah saya lakukan. Nah, kenapa? Karena takutnya siapa tahu nanti ketika wawancara kita disuruh tampilkan begitu. Dan saya juga menyusun portofolio. Kenapa? Karena di portofolio itu kita sudah diringkas ya. Sudah diringkas apa yang sudah kita lakukan. Misalkan berapa jurnal yang sudah kita terbitkan dan sudah terakreditasi atau tidak. Setelah itu pengabdian yang sudah pernah kita lakukan, serta pendukung gitu, kegiatan pendukung yang sudah pernah kita lakukan. Jadi ketika menyampaikannya itu kita enak gitu ya, karena kita sudah tahu poin-poin yang sudah kita siapkan begitu. Nah,
Selanjutnya itu ditanya lagi tentang pelaksanaan pengajaran. Jadi saya diminta untuk menceritakan pelaksanaan pengajaran gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dalam pengajaran itu? Contohnya misalkan terlebih dahulu kita menyiapkan RPS. Setelah menyiapkan RPS, kita menyiapkan materi sebelum masuk kelas. Setelah itu menyampaikan materi di kelas, menyiapkan rencana tugas mahasiswa, terus menyiapkan ujian soal-soal atau latihan-latihan seperti itu. Jadi diminta ya ditanyakan tentang bagaimana pelaksanaan pengajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya itu karena universitas saya itu universitas umum, jadi saya ditanya tentang bagaimana bisa bekerja produktif jika dalam satu tim itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras gitu. Jadi saya di sini ditanya tentang moderasi beragama saya. Jadi saya menjawabnya saya tidak masalah dengan teman-teman yang berbeda suku, berbeda agama, karena kita satu masyarakat Indonesia gitu. Jadi silakan dipersiapkan jawaban-jawaban yang lebih bagus lagi. Selanjutnya kita ditanya juga tentang rencana studi kita gitu. Misalkan rencana kita lanjut S3-nya gitu di mana, terus apa yang sudah dilakukan, dan bisa jadi teman-teman juga ditanya dengan skor TOEFL-nya gitu. Misalkan kita ingin mengambil atau lanjut studi di luar negeri gitu. Nah, tentunya pasti ditanya bagaimana skor TOEFL-nya sudah berapa atau skor IELTS-nya sudah berapa begitu. Atau misalkan skor TOEFL kita masih rendah. Nah, tunjukkan bahwa teman-teman itu walaupun skor TOEFL-nya rendah tapi ada usaha untuk belajar. Misalkan skor TOEFL saya masih 450 Pak, tapi saat ini saya sedang belajar kelompok atau saya sedang kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan skor TOEFL saya begitu. Nah, jadi ada usaha yang teman-teman lakukan. Selanjutnya jangan lupa teman-teman menyiapkan roadmap penelitian, karena bisa jadi ditanya misalkan kira-kira apa kontribusi saudara dalam hal penelitian gitu untuk mencapai visi dan misi. Jadi rencana kita 5 tahun ke depan tentang penelitian apa yang akan diambil. Nah, itu untuk tentang roadmap penelitian gitu. Jadi silahkan disiapkan semua berkas yang diperlukan begitu ya teman-teman. Jangan lupa project tesisnya gitu, judulnya apa itu jangan sampai lupa, karena tentunya penguji di sini dia ingin tahu, karena kan biasanya formasi itu dibuka, dia ingin melihat atau mengambil misalkan dosen yang konsentrasinya. Kalau saya kan kemarin matematika. Nah, matematika itu kan ada matematika terapan, matematika statistik, ada matematika murni. Nah, kebetulan di prodi saya itu yang dicari memang dosen matematika murni. Jadi sesuai dengan project tesis saya dan sesuai dengan jurusan saya seperti itu. Selanjutnya di akhir itu saya diminta untuk menyampaikan cita-cita saya yang ingin kuliah ke luar negeri dalam bahasa Inggris begitu. Jadi bisa jadi ya kita diminta untuk berbahasa Inggris. Terus misalkan kalau kita sudah bekerja sebagai dosen, nanti akan ditanya kenapa mendaftar di sini padahal kan sudah dosen. Nah, itu ditanya alasan-alasannya begitu. Atau misalkan ditanya bagaimana kalau misalkan kita dari korporat ya. Terus kenapa memilih jadi dosen? Terus kalau pindah bagaimana dengan kantor sebelumnya? Nah, itu ditanya juga. Jadi silakan dipersiapkan jawabannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing dalam pengalaman wawancara saya. Jadi sebenarnya pas wawancara itu saya mempersiapkan gitu ya jawaban-jawaban misalkan kenapa ingin menjadi dosen, tapi itu tidak ditanyakan ketika saya wawancara gitu. Yang ditanyakan hanya kenapa memilih di formasi ini. Terus saya juga menyiapkan tentang MBKM, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, terus apa saja program-program MBKM itu saya sudah mempersiapkan semua. Tapi tidak ditanyakan juga ketika wawancara. Dan
ternyata ditanyakan ketika micro teaching. Selanjutnya yang saya siapkan tentang kurikulum gitu ya, tentang kurikulum OBI. Nah itu juga saya baca, takutnya nanti ditanyakan juga. Jadi silakan dipersiapkan semaksimal mungkin. Semoga sukses dalam pelaksanaan SKB-nya dan dapat menjadi CPNS pada tahun ini. Nah hanya itu yang bisa saya sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.